Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang mana sudah hadir pada pertemuan kali ini. Saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah masih semangat? Masih. Lumayan. Oke, gini, intinya kalian semua harus semangat teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kita itu sedang belajar. Jadi kita harus semangat meskipun sudah sore. Lanjut, langsung saja kita hari ini akan membahas tentang Quran surat Atin yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Itu Iman Guru Nugraha. Insyaallah. Oke, pertama itu ada pendahuluan tentang Quran surat Atin. Nah, Al-Quran adalah pedoman utama bagi umat Islam dan sumber ajaran yang membimbing kehidupan manusia. Ini, Al-Quran itu adalah sebagai pedoman kita sebagai umat manusia. Yang mana ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat Al-Quran. Di dalam Al-Quran memiliki surat-surat yang terkandung. Salah satunya yaitu ada surat Atin, memiliki pesan yang mendalam tentang kemuliaan dan tanggung jawab manusia. Nah, surat Atin mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia, paling sempurna. Kita diberi akal, diberi hati, diberi keinginan kita mau mengarah kemana ketika di kehidupan. Namun di dalam kemuliaan itu derajat mulia ini bisa turun teman-teman semuanya jika manusia lalai menjaga iman dan amal baik. Kita meskipun sudah diberi akal, ketika kita tidak memakai akalnya maka kita sudah disebut hampir sama nilai atau value turun teman-teman semuanya. Ya, jadi pakai akal. Iya. Pakai Hati. Pesan utama surat ini adalah pentingnya menjaga akhlak, tanggung jawab, dan karakter mulia dalam kehidupan sehari-hari. Belajar surat Atin tidak hanya sebatas hafalan, tetapi juga memahami makna dan menerapkan nilai-nilai dalam perilaku nyata atau kehidupan sehari-hari. Ini kita kan contoh kalian sudah tahu hafal tentang juz 30, tapi kalian masih belum menerapkan ke kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari kalian. Hampir sama saja. Kalian itu harus seimbang antara menerapkan nilai-nilai kehidupannya dan menghafal, membaca dengan benar dan taktil, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi kota Makkah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan. Maka mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apa alasanmu wahai orang kafir? Mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu. Bukankah Allah hakim paling adil?
Asbabun nuzul ayat surat Atin. Surat Atin adalah surat Makkiyah dengan 8 ayat yang paling singkat, teman-teman. Yang tetapi di dalam kesingkatan ayatnya itu memiliki mempunyai makna yang paling penuh atau pesan, yaitu tentang iman, akhlak, dan kehidupan akhirat. Tidak ada riwayat sahih tentang mengenai alasan khusus turunnya, tetapi bisa dipahami sebagai pengajaran umum untuk memperkuat iman di dalam kehidupan sehari-hari. Riwayat populer tentang sahabat yang bertanya soal amal orang tua pelupa tidak dijadikan dasar kuat. Itu adalah riwayat populer pada saat itu, yang mana menjelaskan dalam berbagai macam saluran ketika adanya turunnya surat ini berbarengan dengan sahabat yang bertanya soal amal orang tua pelupa seperti itu. Tetapi para ulama menegaskan bahwasanya tidak dapat dijadikan dasar kuat. Penyebutan Tin, Zaitun, Gunung Sinai, dan Makkah melambangkan tempat suci dan perjalanan spiritual manusia. Surah ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, tetapi bisa jatuh hina, teman-teman semua, jika mengabaikan iman dan akhlak. Intinya, surat At-Tin memperkuat keyakinan tentang kehormatan manusia, tanggung jawab, moral, dan keadilan Allah di hari pembalasan. Selanjutnya itu ada tajwid. Yang pertama itu ada watini wazaitun. Lebih tepatnya ke watini, yaitu ada hukum bacaan alif lam samsiah. Alif lam samsiahnya itu bertemu dengan huruf syam, yaitu ta. Itu kan ta, tengah-tengahnya ada alif, ya lam atau lam, alif atau lam, alif lam, maaf. Nah, cara membacanya itu langsung ke taknya, watini wazaitun, bukan waltin, bukan waltin, teman-teman semuanya. Seperti itu. Kaidah jejariannya itu sani ima idghamu hafi arba'in wa asratin aydhan wa rajzuha jahafa summa sirrahman musibatan daksu'an tanzur syarifalil karam. Masyaallah. Teman-teman. Selanjutnya itu ada rodad, summa rodad, yaitu hukum bacanya ada qalqalah, yang mana terdapat huruf qalqalah di tengah-tengah kalimat da. Cara membacanya yaitu huruf qalqalah dipantulkan da. Summa rodadnahu asfala safilin. Itu. Boleh kaidah jejariannya bisa dibaca bareng-bareng. Wa bayinan muqallala insakana wa in yakun fil wafikana. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mamnun, ghairu mamnun. Mad harif ini sukun, yang mana huruf berharakat dhammah bertemu dengan huruf waw, wawnya itu sukun. Cara membacanya, huruf bad ya sukun di akhir kalimat dengan panjang 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Sebagai hasil dari wakaf berhenti di akhir ayat. Seperti ghairu mamnun, ghairu mamnun, ghairu mamnun. Seperti itu, teman-teman. Kaidah jejariannya boleh dibaca lagi. Waqfu ala akhir kalimati wa kana qabla al-harfi Oke, lanjut. Kita masuk ke elaborasi kandungan ayat. Surat At-Tin
sering disebut sebagai surat kemuliaan manusia. Sebagai apa surat Atin? Kemuliaan manusia. Nah, kemuliaan manusia karena isinya menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Tidak ada cacatnya, teman-teman semuanya. Surat ini turun di Makkah dengan 8 ayat yang singkat. Namun syarat makna tentang iman, akhlak dan tanggung jawab moral, Allah bersumpah dengan Tin, Zaitun, Gunung Sinai dan Mekah sebagai simbol kesucian dan perjalanan spiritual para nabi. Pesannya jelas. Manusia itu mulia, punya akal, punya hati, dan kehendak untuk menjadi khalifah Allah. Tetapi bisa jatuh hina jika meninggalkan iman dan amal baik. Kita harus menggunakan akal, harus menggunakan hati kita. Kita mempunyai kehendak, mau kemana arah tujuan hidup kita. Contoh, ketika kita memilih untuk ke Universitas UIN, kita itu kehendak kita, tapi adanya takdirnya juga. Ini kan disebutkan menjadi khalifah Allah, pemimpin, teman-teman semuanya. Kosma itu bisa disebut dengan Pemimpin. PJ, penanggung jawab bisa disebut dengan Pemimpin. seperti itu. KM juga sama, itu tapi di sekolah. Beda lagi. Dalam pendidikan, surat Atin sering dipakai untuk menanamkan karakter siswa. Guru tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga mengaitkan pesan dengan kehidupan nyata. Kita nanti sebagai calon guru, teman-teman semuanya, kita menekankan bahwasanya kepada anak-anak harus bisa hafal tentang surat-surat. Dan tidak hanya hafalannya saja, teman-teman semuanya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dari surah Atin itu, seperti menjaga kebersihan, menghormati teman, jujur dan saling menolong. Pendidikan ini membuat siswa bukan sekedar menghafal, tetapi benar-benar merasakan dan mempraktikkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya mengingatkan bahwa manusia bisa kehilangan martabat jika tidak menjaga potensi yang diberikan Allah. Kita bakalan terjerumus, teman-teman semuanya, jika tidak pakai akal, tidak pakai hati. Betul. Bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Naudzubillah min Jadi kita harus pakai hati, pakai akal. Sebaliknya, mereka yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala abadi tanpa putus. Hal ini menunjukkan keadilan Allah. Setiap amal akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Kita melakukan kesalahan, melakukan yang buruk, kita akan mendapatkan dosa. Ketika kita melakukan kebaikan, kita juga akan mendapatkan pahala. Seperti itu. Akhir surat menegaskan bahwa semua perbuatan manusia akan diadili di hari pembalasan. Tidak ada kebaikan yang sia-sia dan tidak ada keburukan yang dibiarkan. Inilah yang membuat surat Atin penting, bukan hanya sebagai bacaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup dan instrumen pendidikan cerdas. Selanjutnya yaitu ada metodologi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu satu, membaca dan menghafalkan surat Atin dengan tajwid dan makhorijul huruf yang benar, menghafal 8 ayat surat Atin secara tampil dan benar, mengidentifikasikan nilai moral, martabat manusia, tanggung jawab etis, kejujuran, kepedulian sosialan, serta mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran saintifik, observasi, bertanya, menelan, mencoba. 2. Kontekstual, hubungan hadis dengan kehidupan nyata. Metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, demonstrasi praktik seperti bermain peran dan menghargai sesama. Kebiasaan memberi salam, menghormati teman. Penutup, surat Atin mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna, sekaligus memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kemuliaan. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya tidak hanya memperkuat akidah, tapi juga menuntut perilaku, membentuk karakter. Dalam pendidikan, surat ini dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai iman.
akhlak mulia dan kesadaran sosial pada peserta didik. Dengan pengetahuan yang tepat dan metode pembelajaran yang kreatif, Surat Atin dapat menginspirasi setiap orang untuk menjalankan kehidupan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada teman-teman semuanya, pada ini kita sudah menjelaskan tentang Surat Atin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan dari saya, dan mohon maaf juga ketika ada pemateri yang kurang dipahami. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.